pun kalau Anda pergi ke kelenteng ya, bukan Buddha ya, orang kelenteng. Di beberapa kelenteng, ada kelenteng di Banjaran itu ya, di kota kami itu, kelenteng itu, saya masih ingat di dalamnya ada patung Bunda Maria dan patung Yusuf, saudara, patung Yesus. Saya sampai ketawa ngekek, saudara, waktu ngeliat di kelenteng ada patungnya Yesus, ada patungnya Bunda Maria. Di dalam berhala itu, di situ ada patungnya Guan Yu, ada patungnya Kuan Im, ada patungnya siapa sih ya. Nah, salah itu ada patungnya Yesus, ada patungnya Maria. Di situ, saudara. Mereka bilang ini orang yang penuh ulas asih. Maria dan Yesus ini orang yang penuh ulas asih. Makanya disembah di kelenteng itu, saudara. Karena Tridharma itu kan bakti kepada Tuhan, bakti kepada negara, bakti kepada orang tua, saudara. Ya kan? Nah itu pengajaran bagus kan, masa salah saudara. Terus Anda gereja-gereja ngomong sesat, padahal kamu yang sesat, pendeta-pendeta itu. Kamu yang sesat, bukan kelenteng yang sesat, kamu yang sesat. Aneh kan? Ya, jadi siapa yang sesat sebenarnya, saudara? Gereja, pendeta-pendeta macam Gilbert ini atau kelenteng yang sesat? Atau si biksu tadi, saudara, yang sesat? Kalau Anda bilang biksu tadi sesat, saya nggak tahu Tuhanmu kayak apa, saudara. Kalau Anda bilang biksu itu tadi nggak masuk surga, lalu yang masuk surga siapa, saudara? Oh, karena biksu itu nggak terima Yesus. Oh, bila dia bilang terima Yesus, dia punya cahaya Yesus dalam hatinya loh, saudara. Itu kan pengakuan. Dia punya cahaya Yesus dalam hati, ada kuangnya Yesus, ya kan? Dalam hatinya dia mengajar, sumber pengajaran saya, jalan yang saya tempuh. Akulah hodos, katanya Yesus kan. Dia punya hodos, dia punya jalan. Dia punya jalan yang Yesus tempuh tadi. Sudah ngerti ya maksudnya ya? Jadi cinta itu penting, saudara. Kita punya standar cinta. Bukan cintanya Buddha. Ya, cintanya Buddha itu sungguh mulia. Tapi ada cinta yang tiada taranya. Yaitu nama Yesus itu, saudara. Cinta yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. The student, silakan. Oh, saya ya, bukan siapa? Oh, Apa-apa, the student. Oke. Suara saya jelas ya, Pak? Jelas. Ada dua hal nih yang saya mau tanyakan, Pak. Dari beberapa kali pertemuan di kelas gitu kan, Pak Paul juga sempat ngomong lah, bilang mau bahas soal keluarga gitu. Ya, saya berpikir kapan nih diangkat gitu tema itu. Yang pertama itu. Maksudnya gimana? Yang pertama gimana tadi? Pak Paul pernah bilang kan di kelas-kelas lah, ada kelas yang bahas soal keluarga gitu. Ya bagaimana pergumulan Pak Paul sebelumnya, ya problem-problemnya, solusinya, gitu. Itu di kelas apa itu? Apostolik. Oh, apostolik. Ya. Saya kira itu apostolik kelas dewasa itu benar-benar ya, yang masuk itu harus sudah siap. Karena saya cerita vulgar banget ya tentang yang ngeri-ngeri lah pokoknya lah. Itu tentang kehidupan memang untuk pengembalaan ya. Ikut aja, tapi belum mulai lagi ya. Apostolik kita belum ada jadwal. Karena kelas apostolik ini kan biasanya ya kita sih sudah ada 2 kelas ya. Kita kalau bukan langsung 2 kelas ya. Selalu penuh. Cuman kita memang nunggu jadwal nanti. Itu setelah kelas apa gitu, Pak? Harus selesai evangelis apologetik karena ekstrim sekali ya. Sebetulnya dari evangelis yang penting sudah pernah ikut evangelis lah yang penting. Oh, sudah ikut evangelis. Ya. Nah, itu yang pertama, Pak. Yang kedua nih, saya sempat lihat inilah kayak semacam resensi gitu kan, Pak Yakub Trihandoko buat postingan bilang ada satu buku gitu kan, tema bulan Februari kan istilahnya kasih sayang gitu kan. Nah, ini kita bicara hubungan antar manusia ya, Pak. Kalau kita bicara tentang Tuhan ya sang cinta gitu, terus kasih itu sabar dan sebagainya gitu. Nah, tapi di satu, anggaplah dia bikin resensi satu buku, dibilang ada yang lebih penting daripada cinta gitu, antar manusia lah, antar sesama gitu. Apa sih yang lebih untuk Pak Paul gitu, perspektif Pak Paul sendiri, apa sih yang lebih penting daripada sekedar rasa atau sekedar cinta antar manusia gitu ya?
Terus yang satu lagi, ada orang yang pernah bilang kalau dalam hubungan gitu, dalam berhubungan itu yang penting itu visi gitu Pak. Sosok yang satu mendukung visi yang lain gitu. Nah untuk Pak Paul sendiri setelah menghadapi ya problem-problem sebelumnya gitu, pandangan Pak Paul seperti apa? Sebentar. Yang penting itu dalam hidup ini adalah cinta. Karena hidup ini Allah itu adalah sang cinta. Allah itu adalah cinta itu. Jadi yang paling penting di dalam hidup ini ya cinta. Memiliki cinta dan membagikan cinta itu yang nggak ada yang lebih penting dari itu. Kalau kita hidupnya dipenuhi dengan cinta dan melimpah dengan cinta, seperti nggak bisa berbagi, maka kita sudah ada di Taman Eden loh. Hidupmu sudah ada di sorga. Sudah ada di sorga. Sebetulnya itu. Jangan dibalik. Jadi tidak ada yang lebih penting dari cinta, tidak ada yang lebih penting daripada mengasihi. Nggak ada. Bukan seks ya, bukan mengasihi seks, bukan. Cintanya Yesus. Kan Yesus sudah kasih standar cinta itu apa, ya kan? Nah, itu yang paling penting. Wah itu. Kalau ada orang bilang ada yang lebih penting dari cinta, menurut saya salah sama sekali dia. Bahkan, keselamatan lebih penting loh. Keselamatan itu diberikan karena cinta. Kalau kita nggak punya cinta, lalu kita ngaku-ngaku selamat sama Yesus, bohong dia. Ya kan? 1 Yohanes kan bilang, kalau kamu katakan kamu udah kamu mengenal Allah, artinya kan kamu diselamatkan percaya Yesus, tapi kamu nggak punya cinta, bohong. Karena Allah adalah cinta, dia bilang begitu, si 1 Yohanes 4 ayat 8. Kalau kamu tidak mengasihi, kamu bohong, kamu sedang menipu dirimu sendiri. Kamu selamat itu bohong. Nggak mungkin kamu selamat kalau kamu tidak punya cinta. Yang paling penting itu punya cinta. Memiliki cinta itu memiliki Yesus dalam hidup kita. Karena cinta Yesus itu adalah sang cinta itu. Makanya cinta itu harus di dalam nama Yesus. Karena supaya kita tahu cintanya siapa nih. Cintanya Muhammad, Aisyah. Cintanya siapa nih? Kita harus punya standar cinta jelas. Makanya ada nama Yesus, nama segala nama itu. Itu yang dimaksud. Unik ya. Ini banyak orang nggak ngerti loh, Pak. Orang kalau nggak ngerti ini mah kasihan. Pendeta-pendeta banyak nggak ngerti loh ini loh. Bahaya ya. Nah itu makanya bisa ada kasusnya. Bentuk tidak mengerti. Iya banyak yang nggak ngerti kan. Bentuk tidak mengertinya seperti apa itu? Yang nggak ngerti. Bahwa yang paling penting adalah cinta kasih itu. Yang penting selamat, sekali selamat tetap selamat, gundulmu peang. Nggak ada ayatnya sekali selamat tetap selamat itu di Alkitab, nggak ada ayatnya begitu ya. Itu kan inginnya pendeta kayak jualan jamu. Di jargon itu loh. Ada statement kayak begitu dulu. Iya kan jargon itu kan. Sekali selamat tetap selamat. Terus kamu definisinya selamat ini apa? Mengapa dia bisa selamat? Lalu sekali selamat tetap selamat. Lalu dia punya selamat tapi dia bunuh orang. Saya tetap selamat. Gundul peang, nggak mungkin. Jangan kan bunuh orang, dia punya kebencian. Panjang itu Pak. Nah, panjang, dia nggak definisi selamat itu panjang itu Pak. Pak Paul panjang tuh. Jelasin dong biar viewer iya, kalau orang nggak punya cinta, kalau dia ngaku-ngaku terima Yesus, dia minta pengampunan kan, tapi dia sendiri nggak bisa ngampuni orang lain. Membunuh itu kan berarti dia nggak bisa ngampuni orang lain kan. Lalu bagaimana dia dibilang punya cinta dalam hidupnya, bagaimana dia bisa punya Yesus dalam hidupnya. Makanya banyak orang mengira dia lahir baru. Lahir baru itu lahir dari air dan roh. Roh itu kan adalah Allah. Allah adalah roh, Allah adalah cinta. Berarti roh itu adalah sang cinta itu. Lahir baru itu artinya kita dilahirkan dari cinta itu. Lalu kita nggak punya cinta. Berarti kita bohong. Orang yang lahir baru tidak akan mungkin membunuh orang. Orang yang lahir baru tidak mungkin membenci orang. Jadi kalau kita katanya lahir baru ke gereja, haleluya haleluya, nangis-nangis, bahasa roh, laba, tetapi kemudian kita masih punya kebencian dan kita masih kepengin dengan harta benda kita, masih cinta dengan dunia, dengan harta benda itu tadi,
Seperti orang tadi pertanyaannya Pak Kuryake, si orang kaya yang disuruh jual hartanya nggak mau, bohong kalau dia lahir baru, bohong. Termasuk pendetanya jangan ya. Makanya saya bilang, apa kamu kira Gilbert itu lahir baru? Saya kok nggak yakin Gilbert lahir baru ya. Dari buahnya, kalau hari itu lahir baru apa enggak kita nggak ngerti. Misalnya ini Pak Siliwangi kemarin kita baptis, tahu nggak dia lahir baru apa enggak? Saya nggak tahu. Kita nggak bisa menghakimi. Yang penting dia membuka diri, mau, ya kan? Itu kan awal yang bagus. Setelah itu dari buahnya kita tahu ini orang benar apa enggak. Dari buahnya dia berprogres nggak, tambah mengerti nggak, tambah bertumbuh nggak. Nah kalau Gilbert sekelas pendeta kayak Gilbert, menurut saya dia nggak lahir baru. Sudah kelihatan, bukan menghakimi, dari buahnya kita ngelihat. Dari buah-buah pekerjaannya, pelayanan, hasilnya itu kita melihat. Makanya saya bilang, saya kasih contoh saja Gilbert. Karena kan dia membuka diri di media sosial untuk serang sana serang sini. Jadi kita ya udah Gilbert saja. Orang kalau mau menghakimi orang kan harus bersiap dihakimi. Kan begitu kan ya, Gilbert aja contohnya. Nggak usah sebut yang lain, salah satu saja Gilbert lah gitu. Kebetulan Gilbert ini gurunya Yosua Tewu. Yosua Tewu ini gurunya Saifuddin. Setali 3 uang itu. Cucu kakek guru dan anak dan murid kan. Nah, Anda tinggal menilai. Lalu kalau ada seorang hamba Tuhan selebritis, Anda bisa melihat dia sebenarnya lahir baru apa enggak. Hamba Tuhan, mentalnya selebritis, ya kita langsung bisa ngerti, ini orang belum lahir baru nih. Ini orang memang cari nafkahnya dari begitu. Dari jualan agama, Gilbert misalnya kan, jualan agama di TV, ya kan, Yosua Tewu, ya memang dari begitulah, dari politik dia, jual agama dari politik, ya kan. Saifuddin jual agama dengan menyerang Islam. Nah kita mah langsung aja terus terang begitu. Dari buahnya kita ngerti. Nah itulah makanya banyak orang mengira lahir baru. Lalu orang terkesima, dia tidak mengerti sebenarnya apa sih lahir baru. Padahal simpel sekali ya, lahir baru adalah lahir dari air kan jelas dibaptis, dan roh. Lahir dari roh itu apa sih? Kalau laba-laba gundul peang. Jika laba-laba itu lahir dari roh, bukan. Allah adalah roh, Allah adalah cinta. Kalau adalah roh, Allah adalah cinta, maka cinta itu roh kan? Berarti roh itu adalah cinta. Maka orang itu harus punya cinta, lahir dari air dan lain. Kenapa Tuhan nggak langsung bilang lahir dari cinta? Karena cintanya yang apa? Ada prosesnya supaya dia punya cinta itu. Lahir dari air dulu, lalu dia mengenal nama Yesusnya itu. Nama Yesus itu yang memberikan dia cinta. Cintanya adalah cintanya Yesus. Ada standarnya, makanya kepadanya diberikan nama segala nama. Cuman kan kita ngerti dari apa yang diajarkan oleh orang yang sama, Yohanes. Ya kan? Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Yohanes 4 ayat 24. Ya kan? Allah adalah cinta. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kan Yohanes 4 ayat 2 dikali 4 kan? Sama kan? Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah cinta. Allah adalah roh. Ya kan? Rumusnya kan gampang sekali, sama, alamatnya sama. Jadi kita ngerti yang dimaksud. Kalau kamu tidak lahir dari air dan roh, kamu tidak masuk surga. Tidak bisa ngelihat kerajaan surga. Tidak bisa lihat. Tapi kalau orang sudah dibaptis dan dia penuh dengan cinta, dia ngelihat surga itu kayak saya. Surga itu di sini. Kita sudah mengalami surga. Kalau dia menolak, maka dia sudah ada di bawah penghukuman. Makanya hidupnya penuh dengan duta nestapa, penuh dengan kenajisan, penuh dengan yang aneh-aneh. Yang tidak perlu itu loh. Saya mengalami ilusi agama itu, halusinasi dalam beragama. Saya mengalami. Kemudian saya bertobat 2014. Saya jalani hidup yang baru sampai sekarang. Wah, itu ternyata, dan saya buktikan ternyata itu benar. Hati-hati ya. Nggak ada yang lebih penting dari cinta, ada intinya begitu ya. Oke, 86. Makasih Pak. Iya, saudara hati-hati ya semuanya ya. Nggak ada yang lebih penting dari memiliki cinta secara melimpah. Dan cintanya itu ada standarnya. Cintanya siapa nih? Bukan cintanya Muhammad. Cintanya Muhammad itu Aisyah, saudara ya. Tapi cintanya Yesus. Ya, oh, itu penting saudara ya. Bahkan cintanya Buddha yang begitu mulia pun masih kalah, saudara.
Saya tidak berkata cintanya Buddha salah, ya. Anda jangan salah dengar nih ya kupingnya ya. Cintanya Buddha tidak salah. Tetapi standar cinta kita itu begitu tinggi, saudara. Bukan hanya sekedar cintanya Sang Siddhartha Gautama, cintanya Yesus sendiri. Ya, saya tidak berkata cintanya Buddha salah loh, saudara. Enggak loh ya. Tapi kita punya standar yang lebih tinggi, saudara. Standar yang lebih tinggi. Ini kemarin saya janji mau, ini ya sekalian deh, ini sebelum nih, ini mumpung pertanyaannya sama nih. Ini saya dulu pernah upload videonya bagus ya. Ini terima kasih Bro Welly ada kirim lagi ya. Bro Welly ada kirim. Mana ya? Sebentar ya, Bro Welly ada kirim saya, tak kirim lagi ya, ini mumpung belum lupa ya. Kemarin kan minggu kemarin saya lupa. Welly, mana Bro Welly? Saya setel dulu. Nah ini ya. Yesus 讲了很多的法。跟我们的佛法都是有关。Ini saudara ya, saya setelkan ini. 我常常讲，耶稣基督是世尊的 Guru， 我们不能说哦，我们信了佛，就把耶稣基督给他放掉，没有这回事。也不是为你自己弘扬佛法，我们是为宇宙的整个虚空的度化去弘扬佛法。怎么可以为自己弘扬佛法呢？不行的，那个是错误的。所以右手做的事情，不要让左手知道。我还告诉你们一点，耶稣啊，曾经讲，人家拿走我的外衣，我连内衣都给他。那个是完全一种牺牲的精神，他没有自我啊。所以他在最后的哥哥山上哈，那个叫哥哥他的山上，在跟上帝祈祷的时候，他是这样子讲的，他是讲说，为了上帝的荣耀，他可以牺牲自己的生命了；为了众生，他要牺牲自己的生命。当我被举起来的时候，我的光芒将照耀全世界。他的意思是这样讲：当我被钉十字架的时候，十字架举起来的时候，他的光芒会照耀全世界。所以今天，如果我们丢掉了钱，没有关系的，因为钱是怎么样子呢？不是你自己用，就是别人用，只有这两个用途啊。同样都是用，同样价值都用了，那就可以了。我丢了钱也不用伤心，反正别人会帮你用。钱不一定说要到你身上，到了你身上，你将来做善事还是要布施出去。钱也不是永远是你的。耶稣是认为他自己的身体不属于他自己的，他可以
把自己身体的血跟肉跟他的生命去清净所有人类的原来的罪，去洗清所有原来人的罪，他是牺牲自己的。 Bagus saudara ya, bagus sekali ya. Dia menceritakan ulang tentang pengajaran Tuhan Yesus dari perspektifnya dia. Ya saudara ya, yang pendeta-pendeta nggak bisa ajari begitu saudara. Saya nggak ngerti ya. Kalau kamu hilang uang, uangnya hilang nih. Kamu udah capek kerja, uangnya hilang. Udah kamu nggak usah khawatir, uang itu kan dipakai sama orang, ya. Uang itu dipakai sama orang itu bisa pakai uangmu. Berarti kan uang itu berguna, tetap berguna buat sesama. Suatu ketika rumah saya mau dimaling, saudara ya. Terus dia maling ini sembunyi di bawah kolong ranjang. Nah, mami saya seperti biasa setiap malam itu kan nyapuin rumah, seluruh rumah disapu semua. Terus di bawah kolong ranjang itu disapu, kok ada yang ganjel, enggak sapu-sapu karena gelap kan ya, kolong ranjang itu disodok-sodok begitu ya. Terus orangnya aduh-aduh begitu ya, karena disodoknya dengan keras kan. Wah, terus mami saya lari manggil papa saya kan. Lalu orang itu juga keluar saudara ya, keluar sama papa saya diusir. Pergi kamu keluar. Terus cerita ya, mami cerita sama saya waktu itu masih kuliah. Saya pulang, saya tanya sama mami, Lomi kenapa nggak dipukul sama si papi? Biasanya digebukin sama si papi. Papi saya itu pernah gebukin preman yang paling ditakuti di kota kami ya saudara. Papi saya itu ditakuti di kota kami ya. Memang preman jahat dulu, papi saya juga preman soalnya ya. Jadi kalau preman siapapun ya, disamperin sama dia. Jangankan preman saudara ya, dulu KKO aja dihajar sama dia ada KKO 2 itu dihajar sama dia. Nah, saya heran, kenapa nggak dihajar aja? Wah, saya kan pengennya kan yang heroik begitu kan. Nah, tapi saya bilang apa saudara? Dia itu jadi maling karena dia lagi susah hidupnya, makanya jadi maling. Saya terus itu masih omongan itu ya, saya masih ingat saudara. Dia itu jadi maling karena lagi susah, makanya jadi maling. Nah itu kemudian saya berpikir ya, iya saudara, Anda nanti ya di Yayasan Agios sama di Yayasan Agios Sembun Pagi, Anda kan bertugas bagi-bagi uang. Mungkin ada orang-orang yang kurang ajar ya. Saudara jangan emosi, marah nggak apa-apa, gitu, kesel nggak apa-apa, tapi jangan emosi dan jangan terus singgirkan aja, jangan. Mereka itu punya mental seperti itu ya karena mereka miskinnya udah kelamaan saudara. Makanya mentalnya jadi begitu. Kita kudu sabar. Nah, itu seperti itu saudara ya. Jadi perspektifnya berbeda. Tuman Pak, aku kurang ajar nanti melunjak begini. Oh tetap kita harus omongin saudara ya. Kita harus omongin, itu kan salah. Kita harus ajarin dia untuk yang benar. Tapi tanpa kita harus mengucilkan dia, langsung kita stop, kita marahin dia, kita maki-maki dia. Tanpa harus begitu kan saudara ya. Itu ajaran Tuhan Yesus dari perspektifnya si biksu Buddha ini saudara. Ya, dan dia tadi kata ya, Kuang laile, kuang itu cahaya. Ada cahaya datang, itu Yesus. Itu sama ya seperti cahaya yang datangin sama saya. Ya, aku adalah gurumu. Saya waktu dia ngomong kuang laile itu nama saya Kuang, saudara, Kuang cahaya ya, Akuang saya kan. Itu cahaya, artinya saya tahu itu saudara ya. Makanya saya sering melihat cahaya terang dalam hidup saya. Itu nubuatan ya, nama adalah nubuatan. Nah, saya bilang, diajarin seperti itu saudara. Begitu kita mengalami titik yang paling gelap dalam hidup kita, saya mengalami kuang itu, kuang cahaya. Ya, dan cahaya itu datang. Nah, kalau kuang itu bukan kuang itu pakai G ya, G-U-A-N, kuang. Kuang, tapi bacanya kuang. Bukan K, bukan guang, tapi kuang. Ya, kuang itu datang. Saya nggak tahu Pak Kuang artinya apa ya. Kalau saya akuang itu cahaya ya, cahaya. Nah, itu cahaya itu datang dalam hidup saya, saudara ya. Sama, akulah gurumu. Ya kan, Yohanes 13 ayat 13 kan? Akulah gurumu dan akulah Tuhanmu.
Jadi, saudara, ketika kita mengerti pelajaran tentang cinta ini, saudara ya, makanya bahkan orang Buddha pun, kalau Anda pergi ke kelenteng ya, bukan Buddha ya, orang kelenteng, di beberapa kelenteng, ada kelenteng di Banjaran itu ya, di kota kami itu, kelenteng itu, saya masih ingat di dalamnya ada patung Bunda Maria dan patung Yusuf, saudara, patung Yesus. Saya sampai ketawa ngekek, saudara, waktu ngeliat di kelenteng ada patungnya Yesus, ada patungnya Bunda Maria. Di dalam berhala itu, di situ ada patungnya Guan Yu, ada patungnya Kuan Im, ada patungnya siapa sih ya. Nah, salah itu ada patungnya Yesus, ada patungnya Maria. Di situ, saudara. Mereka bilang, ini orang yang penuh ulas asih. Maria dan Yesus ini orang yang penuh ulas asih. Makanya disembah di kelenteng itu, saudara. Karena Tridharma itu kan bakti kepada Tuhan, bakti kepada negara, bakti kepada orang tua, saudara. Ya kan? Nah, itu pengajaran bagus kan, masa salah, saudara. Terus Anda gereja-gereja ngomong sesat, padahal kamu yang sesat, pendeta-pendeta itu. Kamu yang sesat, bukan kelenteng yang sesat, kamu yang sesat. Aneh kan? Ya, jadi siapa yang sesat sebenarnya, saudara? Gereja, pendeta-pendeta macam Gilbert ini, atau kelenteng yang sesat? Atau si biksu tadi, saudara, yang sesat? Kalau Anda bilang biksu tadi sesat, saya nggak tahu Tuhanmu kayak apa, saudara. Kalau Anda bilang biksu itu tadi nggak masuk surga, lalu yang masuk surga siapa, saudara? Oh, karena biksu itu nggak terima Yesus. Oh, bila dia bilang terima Yesus, dia punya cahaya Yesus dalam hatinya loh, saudara. Itu kan pengakuan. Dia punya cahaya Yesus dalam hati, ada kuangnya Yesus, ya kan? Dalam hatinya dia mengajar, sumber pengajaran saya. Jalan yang saya tempuh. Akulah hodos, katanya Yesus kan. Dia punya hodos, dia punya jalan. Dia punya jalan yang Yesus tempuh tadi. Sudah ngerti ya maksudnya ya? Jadi cinta itu penting, saudara. Kita punya standar cinta. Bukan cintanya Buddha. Ya, cintanya Buddha itu sungguh mulia. Tapi ada cinta yang tiada taranya. Yaitu nama Yesus itu, saudara. Cinta yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Oke, ini terakhir Pak Julius, lalu kita masuk ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.